Oke, mari kita bedah sama-sama. Kalau kita ngomongin informatika, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti deh, mayoritas dari kita langsung mikirin komputer, coding, atau hal-hal yang canggih gitu kan? Tapi, apa benar ceritanya cuma sesederhana itu? Nah, ini pertanyaannya. Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Belajar informatika tanpa komputer. Ya jelas perlulah, gimana caranya. Ini asumsi yang wajar banget kok. Tapi, yuk kita coba goyahkan sedikit asumsi itu. Yap, bener banget. Jawaban singkatnya, nggak selalu. Kaget kan? Justru jawaban yang mengejutkan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Dan buat ngerti kenapa jawabannya bisa gitu, kita mesti ubah dulu cara pandang kita soal apa itu informatika. Jadi, kalau informatika itu bukan cuma soal komputer, terus apa dong? Kuncinya bukan di alatnya, tapi di cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ini tuh sebuah disiplin ilmu yang fondasinya dalam banget. Coba deh, kita lihat definisi resminya. Perhatiin kata kuncinya di sini, bidang ilmu dan prinsip-prinsip dasar. Ini tuh kayak bedanya jadi koki beneran sama orang yang cuma tahu cara nyalain oven. Informatika itu soal paham resepnya, ilmu di balik masakan, dan gimana cara bikin menu baru. Bukan cuma soal pencet tombol di mesin. Nah, ini dia nih intinya. Berpikir komputasional. Ini fondasi dari semuanya. Jauh sebelum kita nulis satu baris kode, kita harus bisa mikir begini dulu. Gini deh, bayangin kamu mau bikin kopi. Kamu pasti bakal pecah-pecah masalahnya. Siapin cangkir, ambil bubuk kopi, tuang air panas, aduk. Nah, itu dia berpikir komputasional, memecah masalah gede jadi langkah-langkah kecil yang logis. Dan cara berpikir ini tuh nggak berdiri sendiri loh. Dia itu ditopang sama banyak banget bidang pengetahuan lain yang bisa kita bayangin kayak pilar-pilar yang bikin sebuah bangunan jadi super kokoh. Gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Lihat deh, berpikir komputasional itu jadi fondasi warna kuning di paling bawah. Semua pilar pengetahuan lainnya, sistem komputer, jaringan, analisis data, itu semua dibangun di atas fondasi itu. Tanpa cara berpikir ini, pilar-pilar lainnya yang nggak bakal bisa berdiri tegak. Yuk, kita lihat lebih dekat pilar-pilarnya. Ini bukan cuma soal coding. Ada sistem komputer yang ngebahas dalamannya hardware dan software. Ada jaringan komputer dan internet yang bikin kita semua bisa terhubung. Terus, analisis data, skill yang penting banget buat memahami dunia. Bahkan, ada juga dampak sosial informatika yang ngebahas soal etika dan gimana teknologi ngebentuk masyarakat kita. Luas banget kan? Nah, ini poin paling krusialnya. Dari semua pilar yang barusan kita lihat, algoritma dan pemrograman, atau yang sering kita sebut coding, itu cuma salah satunya. Cuma 1 dari 8. Ini penting banget buat kita pahami. Coding itu emang alat yang keren buat ngejalanin solusi. Tapi fondasi berpikir dan pengetahuan di baliknya itu jauh lebih luas dan mendasar. Oke, jadi sekarang kita udah paham kalau informatika itu lebih dari sekedar komputer. Ini ngebawa kita balik ke pertanyaan di awal tadi. Terus gimana cara belajarnya yang benar? Kalau nggak melulu di depan layar, terus gimana dong? Jadi, ada 2 pendekatan utama, unplugged dan plugged. Aktivitas unplugged atau tanpa komputer itu bagus banget buat ngasah logika dan pemahaman konsep. Bisa lewat diskusi, mecahin teka-teki, atau ngerancang algoritma di kertas. Sementara aktivitas plugged, yaitu pas kita praktiknya pakai komputer. Dua-duanya sama pentingnya loh. Jadi gimana biar belajarnya efektif? Pertama, pahami dulu konsep intinya. Ini bagian unplug-nya. Kuasai logikanya. Nah, kalau itu udah mantep, baru deh masuk ke bagian plug. Latihan, latihan, dan latihan. Dan satu lagi, jangan lupa, belajar bareng di komunitas itu bisa banget mempercepat pemahaman kamu. Oke, kita udah definisiin ulang informatika, udah tahu juga cara belajarnya. Tapi, kenapa sih ini semua penting buat kamu? Nggak peduli apapun profesimu nanti. Kenapa ini penting? Soalnya, kita ini hidup di tengah-tengah revolusi industri keempat. Coba dipikirin, cara kamu pesan makanan, nonton film, atau bahkan kerja. Teknologi komputasi itu udah bukan lagi alat bantu, tapi udah jadi bagian dari hampir setiap jengkal kehidupan modern kita. Dan kutipan ini, wah, bener-bener kena banget poinnya. Kemampuan buat berpikir komputasional, mecahin masalah secara logis dan terstruktur, sekarang ini udah jadi sama pentingnya kayak bisa baca tulis atau ngitung. Ini bukan lagi skill khusus buat programmer doang, ini tuh skill dasar buat bertahan di abad ke-21, apapun profesi kamu. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba lupain dulu soal komputer dan coding. Pikirin deh cara kamu ngerencanain sebuah proyek, ngatur keuangan, atau bahkan pas lagi masak ngikutin resep baru. Di mana lagi kamu bisa menerapkan cara berpikir yang terstruktur, efisien, dan optimal ini dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget.